Halo Kumaila. Halo Bang Ade. Kali ini saya ingin ajak Anda ngobrol tentang perempuan. Oke. Ya. Jadi kan gini, kalau tidak salah, koreksi saya kalau saya salah ya. Islam kan sering mengklaim sebagai agama yang mengangkat derajat perempuan ya. Ya. Tapi pada saat yang sama, justru orang-orang tuh banyak yang bilang, terutama kalangan yang non-Muslim, tapi juga orang Muslim sendiri mengatakan bahwa Islam itu justru ajaran agama yang tidak adil terhadap perempuan. Yang memang patriarkis gitu. Yang memang patriarkis dan tidak adil ya. Maksud saya gini, patriarkis itu bisa aja adil sih. Dalam pandangan saya nih ya. Okay. Yang awam ini. Tapi anyway, yang saya ingin katakan yang tidak adilnya itu tuh. Nah, menurut Kumaila sendiri gimana? Aku bisa memahami kenapa ada dua pernyataan yang kontradiktif itu ya. Orang yang melihat Islam itu progresif buat perempuan karena mungkin yang disorot adalah poin-poin seperti misalnya Nabi sangat menegaskan untuk menghentikan praktik pembunuhan bayi perempuan itu. Oh iya. Itu satu. Kemudian Nabi membolehkan mas kawin itu dulunya. Mas kawin buat perempuan itu ada hak walinya di situ. Jadi kalau misalnya aku menikah, aku dapat mahar dari suamiku, bapakku itu punya hak atas mahar aku. Tapi kemudian Nabi makanya biasanya nego-nego mahar tuh antara pengantin pria dan ayah. Itu makanya kalau dalam tradisi pernikahan perempuan kan akadnya tuh antara mempelai pria dan ayah kan. Karena transaksinya di antara mereka. Sampai sekarang masih? Akad nikah begitu. Transaksi begitu? Kalau dulu zaman Nabi itu memang pernikahan itu transaksional. Mahar itu transaksional. Makanya bisa nego-nego dulu gitu. Nah, berapa gitu ya? Jadi kalau mau minang anakku wani piro gitu. Iya. Nah, abis itu saya khawatir sekarang masih ada tuh yang begitu. Bisa jadi dalam beberapa budaya ada. Tapi kalau misalnya Bang Ade pantau di perkotaan, mahar sekarang tuh receh-receh loh. Karena itu bukan yang terpenting. Malah kadang mengincar tanggal cantik gitu. Kalau nikahnya 27 Oktober, jadinya 2.710 kalau dolar masih lumayan. Tapi tetap kecil ya maksudnya hitungannya. Nah, dan itu sah kan? Nah, itu sah. Berapapun maharnya sah. Yang penting ada sejadah, tanda. Sajadah harusnya nggak sah. Harus bentuknya harta. Harusnya harta. Tapi ada kan kejadian-kejadian orang kasih ada, tapi perlengkapan sholat segala tapi macam. Harus tetap ada hartanya. Oh iya. Yang boleh nggak pakai harta itu cuma orang fakir miskin. Itu boleh nikah nggak pakai harta. Tapi kalau kita masih punya harta, ya harus pakai harta. Kalau secara syariat Islam ya. Nah, Nabi menegaskan bahwa mahar sepenuhnya adalah milik perempuan. Oke. Nah, itu progresif. Udah gitu tadinya perempuan tidak punya hak atas warisan. Oke. Perempuan bukan pewaris. Nah, kemudian Nabi mengestablish hukum bahwa perempuan berhak waris separuh dari yang ditentukan buat laki-laki. Dan saat itu udah make sense banget. Maksudnya saat itu progresif banget dan terasa adil karena perempuan tidak punya kewajiban untuk menafkahi sementara laki-laki wajib. Jadi kalau perempuan menafkahi itu hitungannya sedekah. Kalau misalnya perempuan jadi kalau istri saya menafkahi saya nih, itu hitungannya sedekah dia kepada saya. Oke. Dan kalau misalnya perempuannya tidak mau menghidupi Bang Ade, nggak dosa. Oke. Kalau suami wajib? Kalau suami wajib. Kalau misalnya suami pelit ke istri dosa. Karena ada harta istri di hartanya suami, sementara kalau istri punya harta itu sepenuhnya punya dirinya sendiri. Gitu. Udah gitu, apa lagi ya? Kayaknya yang paling signifikan soal itu ya. Dan perempuan boleh menceraikan tanpa alasan apapun, meskipun masih harus melalui persetujuan hakim ya.
Jadi Oke. dulunya Ini tuh talak ya? iya, talak itu kan yang boleh cuma laki-laki kan. Ya. Jadi kalau laki-laki menjatuhkan talak, talak jatuh gitu, Ya. sah gitu cerainya. Nah kalau perempuan kan enggak. Terus sama Nabi ya Tapi dibolehkan, bisa. tapi Oke. tapi ya melalui hakim. Dan alasannya boleh apa aja. Pernah ada ada perempuan yang mengadu ke Nabi yang dia nggak cinta aja sama suaminya, dia mau cerai, atau dia nggak suka sama suaminya nggak rupawan, dia nggak suka liatnya gitu. Ya ngapain dikawinin? Ya nggak tahu. Nah sama Nabi dia approve aja, maksudnya dibolehin. Oh, Nabi sebagai hakim jadi? Nabi sebagai hakim. Oke. Terus Nabi juga melarang pemaksaan pernikahan, baik ke anak perempuannya maupun ke budaknya. Jadi misalnya aku punya budak perempuan nih, aku aku mau hadiahin dia buat orang gitu. Nih kamu nikahlah, kamu jadi pengantin itu nggak boleh. Kalau tadinya itu biasa. Sorry, jadi pemaksaan dari orang tua kepada Orang anak tua perempuan punya otoritas penuh untuk menjodohkan anaknya. Nah yang tadi nggak boleh apa? Sama Nabi dia nggak bolehin. Oke. Wali nggak boleh memaksa. Nggak boleh memaksa. Nggak boleh memaksa. Perempuan boleh menolak perjodohan yang dilakukan oleh wali. Oke. Itu salah satu hal yang dianggap menaikkan derajat perempuan ya. Ya. Termasuk ini agak polemik juga sih buat aku menyampaikannya. Termasuk juga menikahi para janda dan anak yatim ya. Tapi mengingat di sana perempuan itu tidak terlalu bebas untuk berkarya ya, kecuali kalau misalnya kita dari kalangan bangsawan kayak Khadijah gitu, yang memang dari kalangan yang sudah lebih terhormat dan lebih berbudaya, itu ya perempuan bisa makmur on their own. Tapi pada umumnya perempuan enggak. Kalau misalnya bapaknya meninggal dia jadi perempuan rentan. Iya. Kalau misalnya suaminya meninggal ya dia jadi perempuan rentan gitu. Dan Nabi menyarankan untuk lebih mengutamakan menikahi janda dan perempuan yatim. Oke, menikahi janda tuh diutamakan. Sorry saya ketawa. Zaman sekarang orang agak geli juga kan mendengar mengutamakan menikahi janda. Karena sekarang kita ngelihat setidaknya janda-janda yang aku tahu mereka janda karena mereka bisa mandiri gitu. Yang sekarang. Sekarang gitu. Dan setidaknya ini terbatas pada orang-orang yang aku kenal, mereka janda yang tidak masalah menjanda gitu. Dan tidak melihat laki-laki sebagai sumber penghidupan. Oke, itu adalah rangkaian hal yang menyebabkan kenapa orang berpendapat Islam itu mengangkat derajat perempuan. Iya. Tapi kalau misalnya orang yang bilang Islam itu merendahkan perempuan, aku juga bisa paham karena hak waris nih, hak waris yang setengah kalau dilihat kita manusia modern ya itu gak adil. Ya, yang tadi itu ya, yang sebetulnya kamu bilang justru aturan dalam era Islam itu lebih progresif dibandingkan masa sebelum Islam. Yang tadinya perempuan gak dapat sama sekali, sekarang jadi dapat setengah dari yang hak laki-laki. Tapi itu sekarang menurut kamu nampak tidak adil. Kalau di mata manusia modern sekarang, karena kan kesempatan kerjanya udah relatif sama. Ya. Semua masyarakat, taruh Indonesia lah, orang Indonesia ya perempuan kuliah, laki-laki kuliah, terus kerja gitu sama-sama. Sama-sama bisa ada di stage ekonomi dan sosial yang setara gitu. Jadi kenapa laki-laki harus dapat 2 kali lipat ya? Orang tuh dalam skema rumah tangga sekarang tuh konsepnya lebih ke kerjasama kok, bukan sebagai laki-lakinya sebagai provider utama tapi skema kerjasama kayaknya terutama di generasi aku dan selanjutnya kayaknya itu udah lebih lazim. Tapi di Indonesia itu masih dijalankan nggak sih? Soal apa? Skema laki 2 kali lipat itu? Masih? Aku nggak tahu lebih banyak detailnya, tapi aku pernah nonton konten yang isinya tuh, yang konten kreatornya tuh adalah notaris, dan dia bilangnya sih masih.
Masih ya. Kecuali Wajib atau pilihan ya? pilihan. Oh, Itu pilihan. kalau itu harus diterapkan kalau tidak ada surat wasiat. Oh. Tapi kalau Ini misalnya ada surat wasiat, di surat wasiatnya jelas-jelas dibilang bahwa hak perempuan itu sama laki-laki. Ya nggak apa-apa. Itu Surat bisa wasiat ya. itu hukumnya lebih kuat. Tapi kalau begitu nggak ada surat wasiat, terpaksa harus Menerapkan. Kalau kamu orang Islam ya. Mhm. Oh iya. Tapi soalnya saya dulu ketika orang tua kami meninggal, enggak tuh sama kita. Sama-sama. Dan makanya saya sedang berpikir dulu sama itu, ya karena kita nggak pernah berpikir bahwa memang laki-laki berhak dapat dua kali lipat kan? Oke, itu adalah salah satu contoh yang menarik tuh. Terus apa lagi? Dianggap rendah mungkin karena masih ada sentimen kalau perempuan tuh nggak boleh bekerja, nggak boleh nggak nurut gitu. Dan skema rumah tangga yang dianggap Islami itu kadang-kadang ada hukum-hukum yang misalnya gini, kalau misalnya perempuan menolak berhubungan badan, nanti dia dikutuk malaikat sepanjang malam gitu. Atau kalau misalnya perempuan gak nurut, boleh dipukul atau boleh dikasih jarak gitu, dipisahin ranjangnya gitu. Relasi-relasi yang kayak gitu ya. Meskipun hal-hal itu yang berhubungan dengan relasi rumah tangga itu sudah banyak direinterpretasikan dari perspektif keadilan gender gitu. Tapi di dalam Quran sendiri ada? Ada. Aturan itu? Aturan itu ada. Bahwa bisa dipukul gitu? Nah, yang bisa dipukul itu ada, tapi kalau misalnya mau menggunakan perspektif keadilan gender, jadinya ada tuh yang ngambil pendekatan secara linguistik. Jadi idrib itu artinya di Quran ada beberapa kata idrib yang artinya tuh bukan idrib mukul. Mukul. Tapi ada kok yang artinya bukan mukul, yang artinya misalnya pergi atau jalan atau telah dihadirkan gitu. Jadi bisa aja itu maksudnya dikasih jaga jarak, bukan dipukul gitu. Tapi tetap si perempuan dikasih hukuman. Gitu. Karena menolak. Relasinya tuh begitu. Suami itu lebih unggul gitu. Nah, kalau yang soal akan dikutuk malaikat itu juga ada di Quran? Itu enggak. Oh, enggak ada. Itu hadis. Tapi kan memang kalau misalnya kita mau merujuk ke budaya Arab sana pada zamannya, ya itu kan memang relasinya begitu. Dan kalau misalnya kita mau lihat Arab Saudi sekarang juga kan itu progresnya lambat ya. Maksudnya perempuan baru-baru ini baru bisa nyetir, baru boleh kerja, baru boleh kuliah juga baru-baru ini. Ini. Jadi memang di sana sangat patriarkis gitu. Jadi mungkin ketika mau diterapkan di Indonesia beserta seperangkat budayanya, kita ada resistensi karena perempuan Indonesia sudah terbiasa mandiri sejak lama sepertinya ya, sudah terbiasa berperan dalam masyarakat sejak lama. Nah, sedangkan untuk masyarakat di Arab Saudi sana itu kan relatif baru gitu. Tapi kan kalau itu termuat di dalam Al-Quran, misalnya yang tadi kamu bilang apa ya, yang ada dalam Quran tuh yang kalau menolak, yang kalau nggak nurut, itu bisa dipukul, walaupun tafsiran pukulnya bisa beragam. Ya, ada mufasir yang bilang itu dipukul pelan yang tidak menyakiti gitu. Itu kebanyakan. Tapi tetap dipukul kan? Dan artinya tafsirannya bisa pukul yang keras. Tafsirannya bisa pukul yang keras, bisa aja ya. Bisa dong. Tapi poin saya adalah itu ada di dalam Al-Quran. Yang tadi bahwa perempuan itu nggak boleh bekerja di ruang publik, itu ada di Quran atau enggak? Enggak, itu budaya. Itu lebih ke budaya. Jadi kita memang agak kacau nih ya. Mana yang budaya Arab, mana yang Al-Quran, mana yang hadis gitu ya. Oke. Tapi sekarang kita kembali yang ke Islam dulu deh. Makanya yang bisa kita lakukan secara konsisten adalah selalu melihat ayat pada konteks sejarah dan budayanya gitu. Itu yang works, itu adalah relasi rumah tangga yang works pada masanya gitu. Di masa Nabi gitu. Kalau sekarang kan ada skema rumah tangga yang lebih menyenangkan, lebih sehat dan works gitu. Dan
apa ya? Ini juga disayangkannya aku mendapati apa ya, relasi rumah tangga yang patriarki secara semena-mena ya. Kalau tadi Bang Ade bilang ada patriarki bisa adil, patriarki semena-mena ini justru di-enforce oleh pendakwah-pendakwah, kayak masih suka dengar misalnya kalau suami tidak setia nih, selingkuh, ya itu dimaafin ya, itu mungkin kita servisnya kurang atau yang gitu-gitu. Iya. Padahal kan misalnya kalau udah sama-sama punya komitmen kan, kesetiaan itu kan tanggung jawab bersama gitu. Iya. Barangkali suaminya yang servisnya kurang. Oke, kembali. Ya itulah Bang Ade, kenapa ada, maksudnya kenapa bisa kontradiktif kayak gitu. Tapi kalau misal kita tapi memang ada banyak di luar ini yang saya nggak tahu apakah aku Maila sengaja tidak menyebut ya, atau ya misalnya poligami. Kita pernah ngobrol mengenai ini, cuma barangkali bisa dijelasin lagi. Poligami itu dianggap orang sebagai bukti yang sangat nyata nih tentang betapa tidak adilnya ya pria. Betapa perempuan tidak dianggap setara gitu ya. 1:4. Waktu itu 1:4. Nah, perintah poligami itu kan sebenarnya nikahilah 2, 3 atau 4. Tapi kalau misalnya kalau kamu takut nggak bisa adil, 1 aja. Gitu. Sebenarnya kan perintahnya gitu. Karena waktu ayat itu turun, justru tuh memang perintahnya untuk membatasi jumlah istri. Dulu belum ada pembatasannya. Meskipun ayat pembatasan itu nggak berlaku buat Nabi ya, Nabi istrinya banyak. Makanya ini juga yang itu juga ya. Yang jadi dilema ya. Perempuan meskipun terhitung progresif pada masanya, tapi kalau misalnya mau diterapkan sekarang, perempuan tuh memang terasa seperti produk, seperti objek yang ditransaksikan gitu. Dan kita kan juga tahu banyak dari istri-istri Nabi itu dinikahi karena suaminya atau bapaknya itu kalah oleh pasukan Muslim. Udah gitu anak kepala sukunya atau istri kepala sukunya diperistri oleh Nabi gitu. Kalau misalnya dilihat secara politik ya mungkin itu jadi apa ya, untuk merekonsiliasi dua suku yang berperang. Nah gitu. Itu si kepala suku yang kalah menyerahkan atau meninggal, Nabi biasanya mati. Oh mati, terus Nabi bilang ini janda, ya itu kan janda. Jadi kalau dari perspektif itu jadi jandanya si kepala suku, bukan anak. Kalau dari perspektif narasi orang Islam biasanya Nabi mengangkat derajatnya si janda itu dengan menjadikannya sebagai istri Nabi gitu. Tapi kan kalau misalnya kita mau melihat semua manusia itu sama termasuk Nabi, dan kita mau menggunakan juga perspektif gender, itu kan agak skewed ya. Iya. Kita akan melihat itu sangat ganjil gitu. Oke. Jadi sangat bisa dipahami kenapa kenapa ada pandangan Islam itu merendahkan perempuan. Ya aku sendiri jadinya menyimpulkannya Islam itu memang progresif untuk hak perempuan pada masanya. Tapi kalau misalnya dilihat dengan kacamata standar modern sekarang, kita akan melihat Islam itu masih kurang. Jadi kita harus melihatnya itu sebagai sebagai progres gitu. Anggaplah dulunya di sini nih, di titik 0 perempuan itu benar-benar dianggap bukan manusia gitu. Kemudian Nabi mengangkatnya ke sini. Nah sekarang kita udah ada di sini, jangan bawa lagi ke sini gitu. Iya. Yang sudah berprogres ya anggaplah kelanjutan dari perjuangan Nabi gitu. Dan perjuangan Nabi jangan dilihat sampai sini gitu. Kalau misalnya mau dihitung itu perjuangan untuk meninggikan derajat perempuan gitu. Soalnya aku akan bilang kesalahannya juga ya, orang Muslim itu suka sekali merujuk pada pemikiran-pemikiran ulama yang jauh sekali hidupnya di masa kita, yang mana konsep-konsep nilai dan moralnya lebih dekat pada di sini daripada di sini gitu.
Justru yang lebih dekat pada konsep kebaruan gitu, ulama-ulama yang biasa disebut ulama feminis itu malah sering dicap ya sesat, liberal atau segala macam. Padahal itu adalah pemikiran-pemikiran yang dibutuhkan dengan konteks kontemporer ini gitu. Tapi bukankah ada di dalam dunia Islam sendiri idealisasi kehidupan di era Nabi dan era sahabat? Iya. Jadi ada misalnya anjuran lah atau gerakan agar kita kembali ke masa Nabi, menjalankan apa yang dilakukan Nabi di masa itu, ya tentu dengan penyesuaian di era modern, tapi sebetulnya dianggap sebagai bentuk paling ideal dari kehidupan kaum Muslim Islam adalah di era Nabi. Nah, masalah yang di era Nabi itu yang tadi Anda katakan kan berlangsung. Iya, itu adalah cara berpikir yang naif sekali sebenarnya. Naif menurut Anda ya? Iya, menurut aku itu pemikiran yang menafikan progres setelah Nabi wafat justru. Kan Islam berubah ya, Islam progressing, evolving. Meskipun aku jadi agak concern sekarang mungkin kita sedang tidak progressing ya, mungkin kita sedang stagnan atau malah sedang mundur lagi, mundur. Regresi. Dan bisa jadi teregresinya justru dengan semangat-semangat yang kayak gitu. Harus kembali seperti cara Nabi dan para sahabat hidup. Padahal kita tuh sudah hidup di era yang sangat damai, di mana misalnya kebebasan berbicara itu dilindungi harusnya gitu, dan sebagainya. Di zaman Nabi itu nyawa sangat murah. Kalau berselisih ya jawabannya pedang gitu. Ya kita nggak mau hidup di masa kayak gitu. Atau dan dulu rumah tangga itu tidak romantis, tidak berlandaskan. Kan semakin modern tuh rasanya alasan dalam Islam yang namanya relasi rumah tangga itu tidak digambarkan secara romantis, tapi lebih ke pemenuhan hak dan tanggung jawab gitu loh. Memang lebih ke transaksional, lebih kebutuhan ke keberlangsungan hidup ada, tapi nggak banyak gitu. Ada cerita-cerita misalnya Nabi menyarankan untuk merayu istri atau apa. Ada nasihat-nasihat dari Nabi yang kayak gitu, tapi ya secara berkehidupan biasanya dilihatnya tuh fokusnya lebih kayak yaitu menafkahi istri dan istri harus available badannya, suami harus bisa menafkahi keluarganya, hal-hal kayak gitu biasanya yang ditekankan. Kalau misalnya masyarakat sekarang kan biasanya menikah memang karena sudah saling menginginkan, sudah saling menyukai dan memang sudah siap nikah, udah mapan gitu. Jadi masalah nafkah dan masalah hubungan badan itu bukan masalah karena mereka sudah saling menginginkan dan sudah saling mampu gitu. Nah, mungkin juga itu di masa Nabi karena harus ditekankan masalah itu karena kan mereka nikahnya nikah muda ya. Dan laki-laki kebanyakan istrinya banyak. Jadi harus diingetin terus itu tuh nafkahin istri-istri gitu. Takutnya ada yang keskip. Nggak, itu benar. Di masa Nabi itu, misalnya sahabat-sahabat Nabi itu yang kamu tahu juga beristri banyak. Iya. Misalnya Umar, Abu Bakar gitu ya, itu juga beristri banyak. Jadi bukan cuma Nabi Muhammad ya. Dan itu baru istri ya, belum sama budak. Oh ya, ini juga menarik nih. Jadi di dalam Islam, budak itu bisa iya, budak itu adalah hak tuannya, termasuk kalau mau digauli ya boleh. Budak itu secara milik dia tidak memiliki dirinya sendiri, dia adalah milik tuannya. Oke, itu diakui dalam Islam. Ini bukan ajaran Islam, tapi itu adalah budaya yang berlaku saat itu. Dan Nabi menegaskan bahwa membebaskan budak itu, Nabi tidak melarang perbudakan, tapi Nabi menekankan untuk membebaskan budak gitu. Jadi biasanya Nabi itu defaultnya, misalnya aku mengaku dosa ke Nabi, ya nih aku tadi kemarin siang aku nggak puasa gitu.
aku batal gara-gara apa, ya udah kamu tebuslah dosa kamu dengan membebaskan budak gitu. Jadi budak aku bebasin satu. Tapi kalau aku misalnya nggak punya budak, aku harus beli budak dulu satu, terus aku bebaskan. Gara-gara puasa. Nggak, misalnya itu termasuk salah satu penalti batal puasa tuh itu. Jadi Nabi Muhammad ketika itu, kalau menurut Kumaila, kenapa dia tidak melarang saja perbudakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kemanusiaan di hadapan Allah gitu misalnya? Menurutku akan sulit, pertama karena itu sudah sangat lazim, dan budak-budak ini adalah penggerak roda perekonomian. Jadi kalau misalnya aku punya ladang atau aku punya peternakan, itu konsepnya tuh aku bukan mempekerjakan si A, B, C, D. Ya? Bukan buruh. Konsepnya tuh aku beli budak dari pedagang budak buat ngurusin kebun aku gitu. Konsepnya tuh dulu begitu. Nah, kalau misalnya Nabi bilang ngelarang perbudakan, nanti mungkin kolaps. Tapi yang Nabi ajarkan itu adalah kamu tuh punya budak tuh digaji dong gitu, dikasih pakaian bagus. Itu ada. Nabi menyarankan untuk menggaji budak dan memperbolehkan budak untuk punya harta. Tadinya kan budak nggak boleh punya harta. Segala apa yang jadi milik budak itu jadi milik tuannya. Tapi setelah disuruh Nabi punya gaji, jadi boleh punya. Jadi punya kedaulatan lah setidaknya. Dan budak ketika itu bisa saja diperoleh bukan dari beli, tapi karena dalam peperangan. Kalau peperangan, tawanan perang itu auto budak, kecuali ada yang nebus. Jadi kalau nggak ada yang nebus ya udah dia jadi budak terus, atau mungkin akan berakhir dieksekusi juga bisa. Iya, jadi kelihatan sekali kehidupan di masa itu. Kalau dilihat dari kacamata kita sama sekali tidak ideal. Iya, sama sekali tidak beradab ya. Budayanya iya. Di masa itu mungkin beradab, di masa kita kayak, dan misalnya bahwa dia bisa meniduri para budak yang dimilikinya, itu kan. Itu kalau di kita kan itu sudah sangat melanggar. Bahkan di masyarakat modern sekarang sudah mengenal konsep marital rape. Jadi di dalam pernikahan itu bisa ada perkosaan. Jadi kita bisa aja melaporkan suami kita atas tindakan pemerkosaan. Aku nggak tahu sih hukum di Indonesia gimana. Tapi pokoknya marital rape itu konsep itu ada gitu. Karena itu memang terjadi gitu. Nah, waktu itu pernah tuh ada demo ibu-ibu yang aku kayaknya itu untuk merespon orang yang ingin menegakkan hukum perkosaan, karena itu sebenarnya sepaket sama KDRT. KDRT juga nggak boleh. KDRT nggak boleh. Nggak gitu. Menurut mereka, menurut para pemrotes itu. Nah, marital rape itu boleh, tapi mereka kayaknya salah paham. Jadi mereka mikirnya ya kalau misalnya suami aku mau merkosa aku ya boleh lah. Ya kalau misalnya gitu bukan pemerkosaan namanya. Gitu. Loh kan dia memang berpikir begitu kan. Jadi yang dilarang tuh adalah bahwa even kita sudah menikah gitu ya, suami istri sudah menikah, ketika si istri tidak mau melakukan hubungan, dia tidak bisa dipaksa oleh suaminya. That is marital rape. Iya. Itu kan konsep yang kita pegang sekarang, which is bagus kan? Bagus. Karena kan manusia laki-laki maupun perempuan ya kita punya pikiran, perasaannya sendiri, punya hak atas badan kita sendiri, meskipun kita berada dalam ikatan rumah tangga gitu. Nah, kalau misalnya mau kembali dengan konteks budaya masa lalu, perempuan nggak punya hak atas badannya sendiri. Ketika sudah menikah, badannya jadi milik suaminya gitu. Itu walaupun tidak pernah secara tertulis eksplisit ada di dalam Al-Quran, tapi kita bisa merasakan semangat itu ya. Karena dari kisah-kisah dari riwayat-riwayat dan dari kisah-kisah para sahabat ya nuansanya begitu. Kan? Hukumnya juga begitu. Kita bisa lihat dari kitab-kitab yang membahas relasi-relasi rumah tangga yang ditulis oleh ulama-ulama zaman dulu, dan kayak masih banyak di ngajiin sama santri-santri deh. Masih banyak dijadiin rujukan. Yang apa nih? Yang tentang relasi suami istri yang istri harus patuh total. Yang kayak gitu. Iya. Tapi ada juga sih yang ngaco-ngaco yang aneh, misalnya tidak boleh
mengecup kelopak mata istri, ada yang gitu-gitu. Masih bercampur dengan mungkin mitos-mitos mereka saat itu juga. Nggak boleh mengecup mata Ada istri. juga yang misalnya kalau berhubungan badan tidak boleh telanjang bulat gitu, harus ada pakaiannya. Ada yang mengatur etika rumah tangga sejauh itu. Itu Di jelas tidak ada lah dalam Islam. Al-Quran ya. Itu enggak, itu Hadis juga nggak ada. enggak. Aku nggak tahu, aku nggak begitu ngulik-ngulik tentang hadis itu ya. Cuman permasalahan dalam rumah tangga tuh ada kompilasinya. Jadi misalnya kayak boleh nggak sih melakukannya dengan cara begini-begini, boleh nggak melakukan dengan cara begini-begini. Terus ada ulama yang ngejawab, dan itu kan ada recordnya ya, ada kompilasinya. Padahal kan sebenarnya ini maksudnya boleh nggak sih dalam hubungan seks maksudnya? Bisa dalam seks atau hubungan rumah tangga. Misalnya kayak boleh nggak sih perempuan bekerja? Atau kalau misalnya yang seks mungkin pertanyaannya apa ya? Boleh nggak sih kalau dari belakang? Hal-hal yang kayak gitu. Ya. Itu ada ulama yang menjawab. Tapi kan sebenarnya kalau kita pada masa sekarang kan kita bisa mengacu pada dasar moral universal, dasar etika, dan dasar kesehatan dan keamanan aja gitu. Karena apa yang termuat dalam Al-Quran itu sendiri sebenarnya sangat kontekstual kan? Pada masanya, betul. Pada masanya, ya. Jadi bukan berarti bahwa kita memilih hukum yang modern dan meninggalkan hukumnya Al-Quran karena ya mereka terbelakang, kita modern. Tapi lebih karena apa yang ada di dalam Al-Quran memang betul-betul mewarisi, mencerminkan apa yang terjadi di masa itu. Iya, benar. Yang sama sekali nggak masuk akal untuk kita terapkan sekarang. Dan mereka juga kan tidak punya wawasan semaju dan sebanyak kita sekarang. Gitu. Itu mungkin makanya decision makingnya juga kayak masih terbatas reasoningnya gitu. Iya. Kalau menurut Mela misalnya ini sebagai terakhir kali ya, kan ada ya yang bilang bahwa suara perempuan pun aurat ya. Itu betul ada? Itu ulama sih. Itu ulama, bukan di Quran ya? Karena memang perempuan secara umum itu tidak berpartisipasi dalam kepentingan publik secara umum ya. Ada yang berpartisipasi. Di masa itu ya? Di masa itu. Yeah. Kalau misalnya kamu istri Nabi, kamu bisa lebih banyak bersuara. Tapi kalau misalnya kamu udah mah perempuan, budak lagi, ya jangan ngomong gitu. Masih hierarki sosialnya masih kayak gitu. Iya, nasibnya luar biasa buruk ya. Iya, tidak beruntung. Iya. Dan Mela juga menganggap adanya aturan-aturan tentang misalnya jilbab gitu ya. Itu juga mencerminkan suasana di masa itu. Iya, dan termasuk juga misalnya yang bilang perempuan gak boleh bekerja, baiknya di rumah aja. Atau perempuan yang banyak berpendapat itu, kan perempuan itu katanya akalnya setengah. Oh, soal kesaksian. Iya. Kalau misalnya di masa Nabi, kesaksian perempuan itu dihitung setengahnya laki-laki. Maksudnya gimana tuh? Jadi, misalnya nih, aku bersaksi, aku bilang Nabi, aku melihat Mas Warsa mencuri, gitu. Udah gitu, tapi aku cuma aku yang ngelaporin. Iya. Itu baru setengah tuh. Belum dihitung ada saksi, kecuali aku bawa satu perempuan lagi. Yang juga bilang dia lihat. Segitunya ya. Nah kan kalau sekarang enggak gitu, dihitung sama kesaksian perempuan laki-laki. Itu kenapa dulu ya? Katanya akalnya setengah. Nah penafsirannya jadi di akal setengah ini, agamanya setengah, akalnya setengah. Iya mungkin saat itu perempuan dianggap bodoh kali. Ada yang bilang karena perempuan itu emosional. Kalau misalnya lagi mau PMS kan perempuan biasanya perasaannya lebih sensitif gitu ya. Tapi kan yang kita tahu anggota dewan kita tuh yang laki-laki pada ribut tuh di ruang sidang. Perempuan tuh ada Sri Mulyani lah. Iya. Saya mau bilang contoh orang-orang yang sangat rasional, dan tenang, tidak emosional. Kalau misalnya kita tempatkan sekarang gitu, ketika perempuan dan laki-laki punya kesempatan pendidikan yang sama, kita kan justru bisa lihat perempuan-perempuan, pemimpin-pemimpin perempuan tuh tenang-tenang Betul. Kalau kita mau bandingkan dengan anggota-anggota dewan kita yang suka berantem di ruang rapat, itu kan memalukan ya, malah mereka kayak anak-anak gitu. Betul. Dan itu pria. Gitu. Jarang kita lihat perempuan yang teriak-teriak gitu ya. Iya. Di dalam posisi pemimpin aku jarang menyaksikan. Iya. Nggak minimal para anggota DPR yang perempuan itu biasanya tetap lebih terjaga, lebih kalem, lebih ya.
Oke, Kumaila, terima kasih nih buat penjelasan tentang pembelaanmu terhadap kaum perempuan. Tapi dengan istilah kesetaraan gender, kamu oke ya? Oke. Ya, jadi memang pria dan perempuan menurutmu itu setara ya? Setara dalam arti berhak memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan, kesehatan, Oke. ya, hak politik dan. Oke. Yang nggak setara jadi di mana? Sesuai kesepakatan, kayak misalnya kalau misalnya di dalam institusi Pernikahan. rumah tangga misalnya, terus dia sepakat relasinya itu ya dia maunya emang dia pengen suami yang dominan misalnya, dia emang suka diatur-atur gitu, emang pengen suaminya yang berpendapat buat dia. Itu ada perempuan-perempuan yang kayak gitu, tapi bukan berarti dia tidak lebih setara gitu, tapi dia memilih untuk ada di ketek suami, ada itu nggak apa-apa gitu. Saya kalau saya boleh diberi kesempatan, saya milih saya berada di bawah pengaruh istri saya. Karena nyaman ya. Nggak usah mikir kan. Ya, enak. Oke. Kumaila, terima kasih banyak buat percakapannya. Kita ketemu lagi di acara berikutnya. Penonton, terima kasih ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam diskusi bersama Kumaila di Logika Kumaila. Terima kasih Bang Ade, terima kasih penonton.